Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blacklist. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-11. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga ke-10, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah kutaruh di deskripsi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Peng berjalan menuju kembali ke apa? Kok Peng anjir? Sorry. Di saat itu, Traffic berjalan menuju kembali ke apartemennya. Dirinya terkejut karena melihat kakaknya tiba-tiba berjalan sempoyongan menuju ke apartemennya. Lalu Traffic membawa Fah masuk ke dalam. Terlihat tubuh kakaknya itu penuh luka, seperti orang yang habis kena siksa. Fah juga berhalusinasi dan seperti orang yang ketakutan atau trauma. Di sini Traffic merasa senang karena Fah sudah kembali dan masih hidup. Namun ia juga sangat khawatir dengan keadaan Fah yang sangat memburuk. Lalu terlihat ia menemukan sebuah pil yang terjatuh dari saku kakaknya. Di sekolah, Melon mengatakan kalau semua guru di sekolah sudah dipecat, kecuali Bu Mawar. Dan Bu Mawarlah yang akan menjadi kepala sekolah. Kesialan juga menimpa Andrew karena Kubis sangat membencinya, karena Andrew seorang pengkhianat. Lila sedang dibuli oleh siswa lain karena mengetahui pamannya, yaitu Pak Karin, adalah seorang mafia di sekolah. Ia sangat bersedih karena ayahnya dibunuh oleh pamannya sendiri. Untung saja ada Bantat yang mau menemaninya dikala Lila bersedih. Haik akhirnya balikan dengan Jeruk dan Jeruk sudah memaafkan dirinya. Jimbe dan Titel juga terlihat sudah sangat dekat dengan Wortel dan Cupcake. Mereka semua akhirnya berbahagia setelah semua masalah sudah selesai. Namun tidak dengan Andrew. Semua orang menjauhinya karena dicap sebagai pengkhianat. Saat tibanya Traffic di rumah, ia mendapati rumahnya telah berantakan. Ia menemukan sebuah kertas yang ronyok, yang di dalamnya tertulis sebuah nomor telepon. Ia pun lantas menelpon nomor tersebut. Lalu seseorang dari telepon itu mengatakan, "Aku tidak punya jari, tapi bisa menunjuk. Aku tidak punya lengan, tapi aku punya tangan. Siapakah aku?" Traffic pun lalu menjawab, "Aku adalah sebuah jam tangan." Di sini kita dapat menyimpulkan kalau orang itu adalah anggota geng Tangan Tuhan. Orang itu mengatakan berapa banyak yang kau inginkan. Tak lama kemudian Fah datang dan Traffic langsung menutup teleponnya. Ia pun bertanya kepada Fah tentang dirinya yang telah hilang selama sebulan. Fah pun mengatakan kalau Bu Mawarlah yang telah menyakitinya selama ini. Traffic pun dibuat tak percaya atas omongan Fah barusan. Akhirnya kita mengetahui kalau selama ini ayahnya Andrew ternyata telah bekerja sama dengan bisnis haram Pak Karin. Ayahnya menjenguk Pak Karin di kantor polisi dan Pak Karin mengatakan Andrew beserta teman-temannya yang telah menjebloskannya ke penjara. Ayahnya menganggap Andrew anak tak berguna. Ia yang kesal lalu pergi dari rumahnya itu. Kembali lagi ke Traffic. Fah menceritakan semua hal yang telah ia alami. Dulu nilainya sangat rendah, karena itu ayahnya tak akan memberikan uang saku untuk dirinya. Ia pun menjadi cemas sekaligus ketakutan. Setelah itu ia bertemu dengan Joe, dan Joe memberikan sebuah pil kepadanya. Singkatnya, ia menjadi pintar saat memakan pil itu. Ia pun senang melihat nilainya telah bagus kembali. Namun semenjak ia kehabisan uang, Fah sudah tak mampu lagi membeli pil itu. Lalu Cam membantunya akan memberikan pil itu secara gratis, asalkan dirinya mau membantu bisnis geng Tangan Tuhan. Ia pun mau melakukannya agar mendapatkan pil itu. Setelah lama ia memakai, ia baru sadar ternyata pil tersebut adalah narkoba. Alhasil, ia menjadi ketergantungan dan terlihat seperti orang pecandu. Nilainya pun menjadi hancur seketika. Ia yang frustasi mencoba untuk bunuh diri, namun ditahan oleh Bu Mawar. Bu Mawar lalu merawatnya. Tetapi semuanya itu hanyalah tipuan belaka. Ia mengetahui kalau Bu Mawar berencana menyingkirkan Pak Karin dari sekolah.
Fah lalu disuruh untuk menjadi umpan. Ia lalu memakan sebuah obat pelemah jantung supaya ia terlihat mati di saat sedang bersama Pak Karin. Fah langsung terkulai lemah dan seketika langsung mati. Sebelumnya, Pak Karin mencoba menggodanya, namun ia malah menjadi panik. Ia yang tahu Fah telah mati secara tiba-tiba, lantas menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat Fah. Singkatnya, Fah telah tersadar di rumah sakit dan Bu Mawarlah yang telah menyelamatkannya. Tapi penderitaannya belum selesai karena Bu Mawar rupanya penyuka sesama jenis atau lesbian. Fah selalu disiksa untuk memuaskan nafsu fantasi Bu Mawar. Ia yang tak tahan lagi lantas kabur dari sana. Traffic seakan tidak percaya dengan cerita Fah barusan. Ia mempertanyakan kenapa Fah masih menyimpan narkoba itu dan menyimpan nomor bandar narkoba. Fah rupanya masih kecanduan terhadap narkoba itu. Traffic pun sangat tidak percaya terhadap cerita kakaknya. Ia akan mencari tahu sendiri yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ia pun marah kepada Fah dan meninggalkannya. Singkat cerita, saat di sekolah, Bu Mawar melihat Melon yang sedang mengelap keringatnya. Tatapan Bu Mawar terlihat aneh di saat itu. Lalu seseorang mengirim pesan kepadanya dan mengatakan paket sedang dikirim. Tak lama kemudian ia pun menghampiri Melon dan seketika ia langsung mengelap keringat Melon dengan sapu tangan. Di luar kebetulan Traffic melihat hal tersebut. Di sisi lain, Andrew tertidur dan menunggu di depan rumah Kubis. Kubis yang tak sengaja melihatnya merasa kasihan dan membawanya masuk. Saat di dalam, Andrew menceritakan kalau ia diusir dari rumah dan berkelahi dengan ayahnya karena ia lebih memilih teman-temannya ketimbang harus mendengarkan perkataan ayahnya yang sama jahatnya dengan Pak Karin. Ia pun sekarang tidak memiliki siapa-siapa lagi, teman-temannya sekarang telah menjauh. Kubis yang mendengarkan cerita Andrew menjadi kasihan terhadapnya. Di sana Andrew menceritakan semuanya kepada Kubis. Lalu di saat itu, Fah menerima paketan makanan dari seseorang dan Fah mengira itu dari Traffic. Pria pengantar makanan tadi menelpon seseorang dan mengatakan makanannya telah diantar. Singkatnya, Traffic sudah berada di rumah Kubis dan Kubis sudah menceritakan semua permasalahan yang dialami oleh Andrew. Traffic menceritakan kalau kakaknya sudah kembali dan Bu Mawar telah menyekap dan menyiksa kakaknya. Traffic mengajak Andrew untuk membantunya mencari kebenaran tersebut karena hanya Andrew lah yang ahli menekan seseorang untuk berkata jujur. Mereka pun pergi dari sana tanpa sepengetahuan Kubis. Setibanya ia di rumah, Traffic melihat kakaknya sudah tak sadarkan diri di toilet dengan mulut yang berbusa. Mereka pun dengan cepat membawa Fah ke rumah sakit. Lalu Traffic merasa heran, Fah mendapatkan makanan itu dari mana, sedangkan Fah tak memiliki HP. Dan ia tak mungkin bisa memesan makanan itu. Traffic juga merasa tidak pernah memesankan makanan untuk Fah. Di lain sisi, Melon sedang berada di rumah Bu Mawar dan sedang belajar, karena Melon sebentar lagi akan mengikuti Olimpiade. Traffic mengirimkan pesan dan mengatakan untuk cepat pergi dari rumah Bu Mawar. Melon lalu tanpa sengaja melewati sebuah ruangan. Ia mendapati kemeja hitam yang di mana baju itu terdapat robekan dan kancing baju itu juga hilang. Ia teringat dengan perkataan Traffic yang mengatakan kalau Hike mendapatkan sebuah kancing hitam di tangan Viking. Kebetulan Bu Mawar melihat tindakan Melon, tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Lalu saat di meja belajar, Melon juga diberikan minuman oleh Bu Mawar. Di sini, Melon menjadi was-was terhadap Bu Mawar. Di saat malam, kita diperlihatkan Viking tersadar dari komanya. Ia pun terlihat seperti kesakitan dan berteriak memanggil dokter. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.